I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengantar statistik sosial. Pertama-tama yaitu daftar isi. 1. Pengertian statistik. 2. Pengertian statistika. 3. Pengertian data. 4. Klasifikasi data. Pertama, pengertian statistik. Statistik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga pengambilan kesimpulan untuk mengungkap pola dan suatu tren tertentu. 2. Pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, pengertian data. Data adalah catatan atau informasi-informasi atau kumpulan fakta. 4. Klasifikasi data. Adapun yang termasuk dengan klasifikasi data yaitu 1. Sumber data, 2. Cara memperolehnya, 3. Waktu pengumpulan, 4. Jenis data, 5. Sifat data. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber data. Sumber data terbagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi atau kondisi pada suatu organisasi secara internal, sedangkan data eksternal data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Adapun contoh data internal dan eksternal. Contoh data internal adalah laporan keuangan perusahaan, email pribadi, dan sebagainya. Sedangkan data eksternal adalah contoh data eksternal adalah surat kabar, statistik pemerintahan, dan media massa. Selanjutnya, cara memperolehnya. Cara memperolehnya terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pengguna data, sedangkan data sekunder adalah data yang telah diambil dari masa lalu dengan penelitian terlebih dahulu. Adapun contoh data primer dan sekunder. Contoh data primer yaitu data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Sedangkan contoh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Selanjutnya, waktu pengumpulan. Waktu pengumpulan terbagi menjadi 3, yaitu data cross-seksional, data time series, dan data planner. Dari data cross-seksional adalah jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek, penilaian individu, negara, wilayah, atau perusahaan pada suatu titik atau periode tertentu. Selanjutnya, data time series. Data time series adalah rangkaian titik data yang diindeks atau terdaftar atau dibuat grafiknya dalam urutan waktu. Sedangkan data planner adalah data yang merupakan gabungan dari data cross-seksional dan data time series. Adapun contoh data cross-seksional yaitu data penerima BLT di Kabupaten Sidrap pada tahun 2022 dengan jumlah penerima BLT berbeda-beda setiap kecamatan. Selanjutnya, contoh data time series yaitu data penjualan sepeda motor Honda 5 tahun terakhir dari tahun 2023 dengan jumlah sepeda motor yang terjual seperti setiap tahun akan selalu meningkat. Sedangkan contoh data planner yaitu data saham pada perusahaan air minum di Indonesia pada 4 tahun terakhir, yaitu setiap tahun penjualan semakin meningkat. Nah, selanjutnya yaitu jenis atau macam data.
Jenis atau macam data terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif terdiri dari angka-angka, sedangkan data kualitatif terdiri dari kata atau kalimat. Adapun contoh jenis atau macam data seperti data kuantitatif, contohnya adalah suhu, berat badan, tinggi badan, nilai pencapaian, jumlah penghasilan, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh data kualitatif adalah data hasil wawancara, catatan riset, data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, data komentar customer terhadap suatu produk, dan data lainnya yang tersajikan dalam tulisan. Nah, terakhir yaitu sifat data. Sifat data terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli, sedangkan data kontinu adalah data yang nilainya ada pada interval tertentu atau ada pada nilai yang satu ke nilainya. Nilainya biasa berupa pecahan. Nah, adapun contoh sifat data seperti data diskrit memiliki contoh seperti jumlah orang dalam suatu instansi atau perusahaan, jumlah tas dan sepatu yang dimiliki, jumlah orang yang berpartisipasi dalam sebuah pertandingan, ukuran sepatu atau baju. Sedangkan contoh data kontinu adalah beberapa tipe data kontinu yang umum adalah tinggi, berat badan, waktu, suhu, usia, dan lain-lain. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.